Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Berjumpa lagi dengan saya di Mr. D channel yang membahas seputar hal-hal kecil yang mungkin bisa Anda kerjakan sendiri. Motuba pincang, dia bergetar ketika AC dihidupkan. Getarannya terasa banget. Tapi kalau AC tidak dihidupkan normal aja dia. Jadi ketika AC dihidupkan dia masuk D, kadang delay, kadang sudah maju terus tiba-tiba berhenti seperti netral, kemudian ketika digas dia langsung ninggal. Dan di dalam kabin pun bergetar. Apalagi di mesin ini pun getarannya sangat terasa. Dan yang paling kelihatan itu RPM drop, kadang drop turun, kemudian naik. Nah, tidak stabil. Langkah awal yang paling gampang ya, kita cek pengapian dulu. Kita cek atau kita bersihkan dari yang paling gampang, yaitu koilnya dulu. Karena kalau koil untuk pembongkarannya lebih mudah ketimbang yang lain. Jika koil misalkan kalau dibersihkan sudah, kemudian masih penyakitnya belum sembuh, kita cek barangkali ada yang koilnya sudah mati atau sudah bocor. Nah, jika dari koil masih belum sembuh, kita berlanjut ke busi, karena busi umur pemakaian busi itu sangat berpengaruh. Jika sudah waktunya ganti, kita ganti semua businya. Kemudian jika masih belum sembuh juga, baru kita mengarah ke throttle body. Kita bersihkan throttle body, dan biasanya itu yang berpengaruh adalah di idle AC, sensor idle AC. Baik, untuk pelepasan busi ya, seperti tadi sebelumnya kita lepas dulu cover atasnya, kemudian baut busi. Satu busi ada satu baut, kemudian ini ITSI, jadi businya ada 8, koilnya ada 8, bagian depan 4, bagian belakang 4. Dan berikut cara melepas selongsong koilnya ya, tinggal kita putar ke kiri ataupun ke kanan, sebenarnya sama aja sambil ditarik ya. Dan bisa dilepas ini pernya. Nah, dan bagian sini harus dibersihkan. Kemudian di dalam selongsong ini biasanya banyak kerak-keraknya berwarna putih. Ini kebetulan masih bersih. Biasanya kalau sudah lama tidak dibersihkan itu kerak putihnya sangat banyak sekali. Kemudian ini bagian atas, bagian ini yang batangnya ini bisa dilepas dari pernya. Biasanya yang berkarat di sini. Nih di dalam ini nih. Nah, ini untuk lemnya ini bisa dilepas. Kemudian di dalamnya itu dia berkarat sehingga koneksinya terganggu. Sedikit terganggu karena banyak karat. Nah, di sini kita fokuskan sedikit. Nah, ini kelihatan ya karat. Nah, bagian itu nanti kita bersihkan atas dan bawahnya. Kita amplas biar karatnya itu bersih. Dan ini saya ada koil aftermarket yang merek Steger, itu kawatnya itu beda dengan bawahnya. Kalau yang ini dia full kawat per dari atas sampai bawah ya, jadi tinggal dibersihkan saja karena di situ tidak ada sambungan yang seperti tadi. Untuk membuka selongsong koil semuanya sama, depan belakang sama. Nah, ini juga per ya, atas sampai bawah. Yang untuk per cenderung bersih ya, yang tidak ada sambungannya. Dan yang ada sambungan ini rata-rata bagian sambungan itu berkarat semua. Dan untuk lubang pernya juga kita bersihkan ya. Dan ini untuk batang yang karat tadi kita gosok menggunakan amplas yang halus, tapi jangan yang terlalu halus ya, yang agak kasar lah. Saya menggunakan amplas yang nomor 400. Setelah bersih kita pasang kembali, kita rakit. Saya tidak memvideokan semua ya, jadi untuk
contoh salah satu saja. Nah, ini untuk melepasnya ini harus renggangkan dulu, kemudian baru bisa dilepas. Nah, kemudian untuk pemasangannya nanti harus dirapatkan dulu, ya, kemudian baru dipasang, karena kalau tidak dirapatkan dulu nanti longgar dia. Setelah selesai dirakit, selongsongnya kita pasang koilnya. Untuk koil ini tidak ada perbedaan, nomor 1, 2, 3, dan 4 ya, sama. Kita bisa pasang bolak-balik, tapi antara belakang dan depan itu tidak bisa dibolak-balik ya, karena bentuknya sudah beda, dudukan bautnya beda. Kalau yang di depan itu bentuknya lurus ya, dudukan bautnya ada di depan, kemudian yang untuk di belakang dudukan bautnya itu ada di samping. Selesai terpasang koilnya, kita coba tes hidupkan dulu. Kita gunakan OBD2 yang terkoneksi dengan HP Android untuk mengontrol RPM-nya. Nyala tanpa AC normal, dan ini sekarang AC sudah saya hidupkan. Tes maju mundur pun sudah lancar, sudah tidak nyendat-nyendat. Kalau sebelumnya ya, ketika AC nyala untuk mundur pun dia getar, kadang tuh nyendat-nyendat ya. Nah, ini sudah bisa lancar meskipun AC full, AC dingin. Baik, demikian dari saya cara membersihkan koil untuk mengatasi RPM drop pada saat AC nyala, meskipun tidak semua penyebabnya dari situ. Do it yourself, 1000% risiko ditanggung penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.